Halo Sobat, selamat datang kembali di channel kami. Saat ini kita akan membahas tentang berita yang sedang kontroversial akhir-akhir ini. Namun sebelum itu, mohon tetap dukung kami dengan memberikan like, komen, subscribe, dan share channel YouTube kami. Terima kasih. Musik yang diputar di Iran telah memicu demonstrasi yang memasuki hari ketiga. Pihak berwenang Iran mengungkapkan komitmen untuk berdialog dengan para pemimpin protes saat ini. Di Tehran, warga berbondong-bondong turun ke jalan mengekspresikan ketidakpuasan. Saat mata uang nasional semakin terpuruk, kehidupan di Iran abad ke-21 terasa layaknya kehidupan di abad pertengahan. Di satu sisi, banyak orang yang kelaparan terpaksa bekerja sebulan penuh hanya untuk dapat membeli 1 gram emas. Di sisi lain, terdapat sebuah kota metropolitan dengan 10 juta jiwa yang mengalami krisis air, di mana keran hanya mengeluarkan suara udara, bukan air. Antrian panjang tidak hanya terjadi untuk mendapatkan roti, tetapi juga untuk menyimpan air demi kebutuhan rumah tangga. Rezim saat ini berada dalam keadaan krisis. Parlemen bahkan mengancam akan memakzulkan pemerintah karena ketidakmampuannya mengelola negara. Di jalanan Tehran, terlihat tanda-tanda keruntuhan rezim dengan potensi untuk digulingkan. Saat ini, Iran tidak hanya menghadapi krisis ekonomi, tetapi juga situasi eksistensial yang paling mengkhawatirkan dalam sejarahnya. Tidak ada air, tidak ada uang, dan tidak ada otoritas yang dapat diandalkan. Untuk memahami bagaimana situasi ini bisa terjadi, kita perlu menelusuri apa yang terjadi di lapangan. Pada tanggal 30 Desember, Iran terpaksa mengumumkan keadaan darurat di jantung ibu kota di tengah kepanikan yang jarang terlihat sepanjang sejarahnya. Kehidupan di provinsi-provinsi yang dianggap sebagai pusat kendali rezim seperti Tehran, Albor, dan Ka mengalami penghentian total. Kantor pemerintah, universitas, sekolah, dan bahkan bursa saham, jantung perekonomian negara, semuanya ditutup. Tindakan ini mencerminkan respons paling mendasar ketika sebuah negara kehilangan kemampuan untuk memerintah. Mereka menutup pintu. Namun, bukan hanya pintu fisik yang terkunci, melainkan juga kewenangan otoritas negara itu sendiri. Rekaman yang dipublikasikan di media sosial dan telah diverifikasi menunjukkan bahwa keseimbangan kekuatan di jalanan telah sepenuhnya berubah. Di jalan-jalan yang selama ini dikuasai oleh milisi dan pengawal revolusioner, para pengunjuk rasa kini tidak lagi melarikan diri. Malahan, mereka duduk dengan berani di depan barisan pasukan keamanan yang memblokir jalan, sementara polisi terlihat mundur ketika mereka mencoba mengambil tindakan. Saat ini, misteri terbesar muncul seiring runtuhnya rantai komando, terutama di puncak kepemimpinan. Pemimpin tertinggi, Ali Khamenei, telah menghilang selama 3 hari sejak krisis ini meletus, meninggalkan rezim tanpa sosok pemimpin. Polisi berhamburan melarikan diri dan kekacauan semakin meluas. Detail yang memicu kekacauan ini terletak dalam sebuah perhitungan matematis. Mata uang Iran, rial, tidak hanya mengalami penurunan drastis, kehadiran musik juga hampir lenyap dari kehidupan sehari-hari. Saat ini, 1 gram emas, sepotong kecil logam, bernilai sekitar $140 di Tehran. Sementara upah minimum yang diterima oleh seorang pekerja yang bekerja dari pagi hingga larut malam hanya sebesar $110. Matematika tidak pernah berbohong, dan angka-angka ini mengungkapkan kebangkrutan suatu bangsa. Gaji masyarakat saat ini tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup selama sebulan, bahkan tidak cukup untuk membeli 1 gram emas. Peristiwa yang bermula pada tanggal 28 Desember 2025 telah berkembang dengan sangat pesat. Aksi protes terus berlangsung dengan intensitas tinggi memasuki hari keempat, di mana kurs pasar gelap mencapai 145.000 manat atau 1,45 juta rial. Pintu-pintu toko di Grand Bazaar yang dianggap sebagai jantung kota Teheran ditutup. Bagi mereka yang memahami politik Iran, situasi ini bukan sekadar serangan biasa. Ini adalah pukulan telak terakhir bagi rezim yang berkuasa. Devaluasi mata uang telah menyebabkan lonjakan harga impor, dengan inflasi mencapai kisaran 42 hingga 52%. Harga pangan saja telah meningkat lebih dari 66% dalam setahun terakhir. Pedagang tak mampu lagi membeli atau menjual barang, dan banyak yang mengalami kerugian besar.
Oleh karena itu, pemilik toko di Grand Bazaar yang bersejarah memutuskan untuk melakukan pemogokan. Toko-toko telah ditutup, dan daerah-daerah seperti Aladin, Chou, dan Lalezar juga mengikuti langkah yang sama. Aksi protes yang awalnya bermula dari isu ekonomi ini dengan cepat berubah menjadi gerakan dengan slogan-slogan politik seperti kebebasan dan akhiri kediktatoran. Demonstrasi ini menyebar dari Teheran ke berbagai kota seperti Isfahan, Shiraz, Mashhad, dan Kermanshah. Mahasiswa universitas turut serta dalam gerakan ini. Kemarahan yang kita saksikan dalam video yang beredar di media sosial bukanlah sekadar oposisi ideologis. Ini adalah suara kolektif yang menuntut perubahan. Ini adalah refleks biologis. Kelaparan tidak mengenal ideologi. Teriakan para mahasiswa Universitas Teheran, "Aku akan mati untuk negaraku." Tetapi kita perlu mengubah situasi ini menjadi bukti paling jelas bahwa kondisi yang dihadapi masyarakat sudah sangat mendesak. Para pemilik toko terkenal yang pernah menggulingkan Shah dalam revolusi 1979 kini berunjuk rasa menentang pemimpin saat ini dengan slogan, "Tutup saja, tutup saja." Efek domino dari krisis ini meluas dari sektor penyamakan kulit ke seluruh penjuru negeri. Ini bukan sekadar masalah yang terfokus di ibu kota, melainkan masalah sistemik yang telah mempengaruhi seluruh negara. Para pemilik toko yang menutup usaha mereka telah sepenuhnya memutus rantai pasokan. Perdagangan antara gudang-gudang di Teheran dan kota-kota lain terhenti. Apa artinya semua ini? Ketika Anda pergi ke toko kelontong besok, Anda mungkin tidak akan menemukan beras di rak-raknya, dan obat-obatan pun akan sangat sulit ditemukan. Iran adalah negara yang sangat bergantung pada impor untuk kebutuhan pokok seperti makanan dan obat-obatan. Tanpa mata uang yang stabil, tidak ada impor yang dapat dilakukan. Tanpa impor, rak-rak kosong. Dan ketika rak-rak kosong, jalanan dipenuhi oleh orang-orang yang mencari solusi di tengah krisis. Keretakan dalam aparat keamanan rezim semakin melebar akibat efek domino yang terjadi. Apa yang terlihat di layar saat ini adalah gambaran nyata. Para petugas polisi mundur dan melarikan diri. Mereka juga bagian dari bangsa ini dan menghadapi inflasi serta kenaikan harga sewa yang sama dengan jutaan warga lainnya. Data ekonomi mungkin hanya angka di atas kertas. Namun ketika kita turun ke jalan, yang kita temui adalah perjuangan nyata untuk bertahan hidup. Iran tidak hanya kehilangan nilai mata uangnya, tetapi juga kebutuhan pokok seperti air dan makanan. Krisis yang melanda Teheran jauh melampaui statistik pasar saham. Ini adalah situasi yang teramat sulit, di mana seorang ibu tidak dapat memberi anaknya air dan seorang ayah tidak bisa membawa pulang roti. Kerusuhan yang berawal dari krisis air kini telah berkembang menjadi kekacauan di antrean pembagian roti. Sementara itu, para pejabat pemerintah muncul di layar kaca dengan saran untuk membeli air sebagai solusi, seolah-olah itu cukup untuk mengatasi masalah yang sedang berlangsung. Namun, pertanyaannya sangat sederhana dan menyakitkan. Dengan uang apa? Di negara di mana pendapatan minyak negara telah habis, dan mata uang asing bahkan sulit ditemukan di pasar gelap, mengimpor air hanyalah sebuah angan. Kondisi kelangkaan ini telah menghancurkan kontrak sosial antara rakyat dan rezim. Masyarakat kini menyadari bahwa negara tidak mampu melindungi mereka, apalagi memberi mereka makan. Ini adalah momen paling berbahaya bagi sebuah rezim, di mana tembok ketakutan bertabrakan dengan tembok kelaparan dan akhirnya runtuh. Kobaran api di jalanan telah menyentuh tirai tebal istana, dan di dalamnya terjadilah kanibalisme politik yang meluas. Rezim kini sedang menghancurkan dirinya sendiri. Gubernur Bank Sentral, Muhammad Reza Farzin, mengundurkan diri, sementara Presiden Pezeshkan menyerukan dialog. Namun penindasan terus berlanjut. Ketua Parlemen, Muhammad Bagar Kalibah, tampil di depan kamera untuk secara terbuka dan kasar mengancam Presiden sendiri, Masoud Pezeshkan. "Jika Anda tidak bisa menghentikan kenaikan harga, kami akan mencopot Anda dari jabatan." Ini adalah deklarasi perang saudara di dalam rezim tersebut. Mengapa saat ini? Karena kas negara kosong, dan para pejabat tinggi telah mengakui bahwa dana sebesar 6,7 miliar dolar yang seharusnya diterima dari Kementerian Perminyakan telah hilang. Uang itu lenyap begitu saja. Sementara anggota parlemen saling menuduh melakukan pencurian, otoritas negara telah mengalami kehancuran.
Pendapatan dari minyak telah habis sepenuhnya dalam 8 bulan pertama tahun ini, memaksa pemerintah untuk menjarah dana pembangunan nasional hanya untuk membayar gaji pegawai negeri. Dalam keadaan terjepit, pemerintah kini terpaksa untuk mundur. Rezim telah kehilangan legitimasi di tengah kehancuran ekonomi ini. Gambar yang kita saksikan bukan sekedar menunjukkan krisis negara, melainkan juga kebangkrutan negara. Di satu sisi, nilai tukar dolar meroket hingga mencapai 1,44 juta rial. Di sisi lain, miliaran dolar pendapatan minyak Iran telah hilang. Negara ini mengalami kebusukan, tidak hanya dari segi ekonomi, tetapi juga moral dan administratif. Dan kerusakan ini tidak bisa lagi disembunyikan. Dari Shoes Bazaar hingga Aladdin Shopping Center, suara penutupan toko terdengar di mana-mana. Berapa lama lagi seorang polisi yang gajinya tidak lagi mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup dapat mengayunkan tongkatnya terhadap tetangganya sendiri, atau pedagang yang berjuang untuk bertahan hidup? Ketakutan terbesar rezim bukanlah jumlah demonstrasi, melainkan ketika pasukan keamanan mencapai titik pembangkangan. Sinyal dari lapangan menunjukkan bahwa titik ini semakin dekat. Pengakuan anggota parlemen yang menyatakan, "Saya berlindung kepada Tuhan dari murka rakyat," sebenarnya adalah cerminan ketakutan mereka sendiri. Efek domino dari krisis ini tidak hanya terasa di jalanan, tetapi juga di industri. Produksi industri Iran praktis terhenti, disebabkan oleh krisis energi dan kekurangan bahan baku. Kisah ini melampaui sekedar tragedi bagi rakyat Iran. Ini juga menjadi isu keamanan global. Pabrik-pabrik di Iran tidak hanya memproduksi lemari es atau mobil, tetapi juga mesin-mesin penghancur yang menghujani warga sipil di Ukraina, seperti drone Shahed. Kekacauan di Tehran merupakan pukulan terbesar bagi rantai pasokan Moskow. Dalam situasi di mana rezim Iran menghadapi kebutuhan mendesak untuk mengevakuasi ibu kotanya yang tak lagi memiliki listrik di pabrik-pabrik, bagaimana mungkin mereka dapat memasok amunisi secara lancar ke Rusia? Jawabannya sederhana, itu tidak akan terjadi. Keruntuhan di dalam negeri akan menghapus semua proyeksi militer yang ada di luar negeri. Sekarang, mari kita alihkan pandangan kita dari jalanan Tehran dan memahami apa arti kebakaran ini di panggung global. Mengapa kekacauan di Teheran ini memicu kepanikan di Moskow? Karena drone murah yang diandalkan oleh Vladimir Putin untuk menyerang Ukraina, yang dipasarkan sebagai alat permainan, diproduksi di Iran, sebuah negara dengan ekonomi yang runtuh, zona industri yang mengalami pemadaman listrik, dan pekerja yang sedang melakukan mogok. Bagi Rusia, persamaannya sangat sederhana namun menakutkan. Jika perekonomian Iran berhenti, produksi industri pun akan terhenti. Jika pemerintah Iran jatuh atau perang saudara meletus, jalur logistik akan terputus. Sejarah telah mengajarkan kita bahwa negara gagal tidak dapat mengirim senjata kepada sekutunya. Mereka hanya dapat mengirim pengungsi. Gudang amunisi Putin kini dalam kondisi kritis. Tentara Rusia menggunakan ratusan drone setiap hari di front Ukraina, dan aliran pengiriman drone ini sangat bergantung pada stabilitas rezim di Iran. Rezim Iran kini terjebak dalam situasi yang sulit, dan di dalam jebakan ini terdapat Vladimir Putin yang telah mengikat nasibnya pada keluarga Mullah. Moskow yang sudah berjuang di tengah kekacauan di Ukraina, kini menghadapi resiko kehilangan pemasok paling setianya. Ini merupakan posisi skakmat strategis bagi Kremlin. Lalu, bagaimana dengan sekutu-sekutu utama lainnya? Ketika Iran dilanda kekacauan, mengapa sekutu-sekutu blok timur yang dipercaya, terutama Cina, justru terkesan bungkam? Disinilah terjadinya pengkhianatan besar. Cina meraup keuntungan besar dari krisis ini dengan membeli minyak Iran pada harga yang jauh di bawah nilai pasar, hampir secara gratis. Beijing tidak menginvestasikan 1 yuan pun untuk membantu infrastruktur Iran yang runtuh atau kota-kota yang terpuruk akibat kekeringan. Bagi mereka, Iran bukanlah mitra strategis, melainkan sekadar stasiun pengisian bahan bakar murah yang dapat dieksploitasi. Meskipun Teheran percaya telah membangun poros perlawanan terhadap Barat, kenyataannya, negara ini telah bertransformasi menjadi gudang sumber daya murah yang dieksploitasi habis-habisan oleh sekutunya.
China dan Rusia tidak melakukan apapun untuk menghentikan keruntuhan Teheran. Mereka hanya berusaha menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dari gedung-gedung yang terbakar, sementara badai menggelayuti cakrawala. Kebijakan tekanan maksimum yang diterapkan oleh Presiden AS Donald Trump kembali diberlakukan. Tetapi Iran tidak siap menghadapi badai kali ini. Sebaliknya, negara ini berada di momen paling rentan, paling miskin, dan paling sulit dikendalikan dalam sejarahnya. Tidak ada uang di kas negara, rakyat turun ke jalan, dan pemerintah mengalami kekacauan. Mungkin tidak akan diperlukan intervensi eksternal dari Washington atau Israel, karena rezim ini sedang runtuh di bawah beban dan kontradiksi internalnya sendiri. Serangan udara Israel pada bulan Juni, diikuti dengan serangan AS, telah meretakan struktur yang sudah rapuh tersebut. Kini, retakan-retakan itu berubah menjadi celah-celah besar. Dimensi lain dari keruntuhan ini adalah bencana ekologis dan demografis. Badai garam yang muncul dari Danau Urmia tidak hanya membakar paru-paru rakyat Iran, tetapi juga mendorong jutaan orang menjadi calon pengungsi menuju perbatasan Turki, yang merupakan ambang pintu NATO. Ini bukan hanya sekadar krisis lingkungan, ini adalah krisis keamanan. Saat rezim tenggelam dalam gurun garam yang mereka ciptakan, mereka juga menggoyahkan stabilitas kawasan. Namun kali ini, ketidakstabilan ini tidak cukup untuk menyelamatkan Teheran, karena kartu musuh eksternal tidak lagi memberikan dampak pada seorang ayah yang tidak mampu menghidupi keluarganya. Akibatnya, kelompok yang pernah menggulingkan Shah kini menargetkan para pemimpin rezim. Sejarah tidak terulang dengan cara yang sama, melainkan sejarah menuntut pertanggungjawaban. Waktu terus berjalan menuju tengah malam di Teheran, dan kali ini tidak ada jalan untuk kembali. Lonceng yang menandakan berakhirnya permainan bagi rezim Iran tidak berdinding dari Washington, tetapi berasal dari jalan-jalan sempit yang penuh amarah. Lampu-lampu yang padam dan jendela-jendela yang tertutup malam itu bukan hanya menandakan pemogokan, tetapi juga akhir dari sebuah era. Akhir ini tidak hanya akan melanda Teheran, tetapi juga akan membuat Moskow tenggelam dalam kegelapan. Saat pabrik-pabrik amunisi terbakar, perang di garis depan pun akan berakhir. Rezim telah hancur, ekonomi telah lenyap, dan rakyat tidak lagi merasa takut. Sebab, apa yang ditabur pasti akan dituai. Kami ingin mendengar pendapat Anda tentang situasi ini. Silahkan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Untuk tetap mendapatkan informasi terbaru tentang video-video kami, jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan aktifkan notifikasi. Terima kasih telah memilih kami.